Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Bang Riz. Jadi kali ini kita akan bercerita tentang 4 pemuda yang disesatkan di desa Kramat. Oke, jadi ceritanya ada 4 pemuda yang telah melakukan sidang skripsi di suatu universitas. Di sini gue tidak akan menyebutkan nama universitas tersebut karena penulis cerita berpesan untuk menyamarkan nama dan tempat dari cerita ini. Jadi nama 4 pemuda itu adalah Sam, Bimo, Diki, dan Jidan. Mereka telah merencanakan kegiatan liburan setelah sidang skripsi. Lalu mereka pun sepakat untuk melakukan liburan. Dan di sini si Bimo memastikan dengan mengechat grup WhatsApp. Dan dia bilang, "Bro, gimana nih? Jadi gak liburan?" Jadilah, ayo bro, gue ada saran tempat nih. Pokoknya enak deh. Mereka pun berdiskusi untuk merencanakan liburan tersebut. Jadilah mereka menentukan waktu pada tanggal 7 Juli 2008. Tepat pada waktunya, mereka pun bergegas untuk berkumpul di rumah Diki. Karena kebetulan pada waktu itu hanya Diki yang mempunyai mobil. Setelah menyiapkan semua peralatan, mereka pun melakukan perjalanan. Di jalan biasa-biasa aja, mereka ngerokok sambil makan-makan. Nah, di sini si Bimo menanyakan ke si Diki, "Dik, nama tempat yang akan kita tujui namanya desa apa sih?" "Desa X, tepatnya di kota Jawa Barat. BTW X itu adalah nama samaran desa tersebut ya." Nah, ketika itu si Bimo langsung terdiam dan mengangguk. Setelah melakukan 2 jam perjalanan, mereka pun sampai di desa yang akan mereka tuju pada jam 5 sore. Dan mereka pun bergegas untuk melakukan istirahat terlebih dahulu di suatu warung yang ada di desa tersebut. "Bu, pesan 4 kopi tambah gorengannya ya, Bu." Oke siap mas. Kalau boleh tahu masnya dari mana ya? Kok saya baru lihat muka-mukanya? Lah ibu gak kenal kami? Kami asli sini bu. Sambil ketawa dengan muka tengilnya. Enggak bu, kami dari kota X untuk melakukan liburan di desa ini. Katanya di sini ada tempat air terjun yang indah ya bu. Si ibu tukang warung itu pun langsung melamun dan terdiam seketika. Dan dia langsung berbicara kepada Diki, "Ini mas kopinya dan gorengannya," tanpa menjawab pertanyaan Diki yang sebelumnya dia tanyakan. Ketika mereka sudah beristirahat, ngopi, rokok, dan makan-makan, mereka pun berpamitan ke tukang warung tersebut. "Bu, kami pamit ya, mau lanjutin perjalanan." Dan mereka pun berjalanlah bergegas untuk pergi ke desa itu. Tujuan mereka yaitu ke pamannya Diki. Karena satu-satunya yang mempunyai paman di sana adalah Diki yang bernama Pak Dede. Setelah beberapa menit di perjalanan, si Jidan pun langsung nyeletuk, "Ini desa apaan sih? Kok sepi gini, gak ada penghuninya ya?" "Ah, jangan gitu Jid, jaga omongan kamu." Nah, sampailah mereka di rumahnya Pak Dede, pamannya Diki. Ketika itu ia disambut dengan ramah. Lalu Pak Dede berkata, "Sampurasun," dalam bahasa Sunda. Nah, setelah itu pun mereka langsung masuk ke rumahnya Pak Dede. Mereka dijamu dengan teh manis dan beberapa makanan yang disiapkan sebelumnya oleh Pak Dede. Lalu mereka pun menceritakan maksud kedatangannya ke desa itu. Setelah itu Pak Dede pun mengiyakan maksud dari mereka. Setelah beberapa menit berbincang-bincang, mereka pun diajak ke rumah sebelah dari rumah Pak Dede untuk beristirahat. Karena besok pagi mereka akan melanjutkan perjalanan ke tempat air terjun yang mereka tuju. Pada malam itu mereka tertidur dengan sangat nyenyak. Tibalah pagi harinya. Mereka langsung berkemas menyiapkan semua peralatan yang akan mereka bawa. Nah, mereka langsung berpamitan ke Pak Dede. Di situ Pak Dede hanya menunjukkan jalan untuk menuju ke air terjun tersebut. Karena tempat itu tidak bisa membawa mobil, mereka dianjurkan untuk berjalan kaki. "Diki, ketika kalian berjalan di desa itu, kalian harus jaga etika, sopan santun, dan harus ramah ya." "Oke siapa?" ujar Bimo ke pamannya Diki. Mereka pun bergegaslah untuk berjalan menuju air terjun tersebut.
Nah, ketika beberapa menit berjalan, si Diki pun bertemu dengan beberapa warga. Dan dia di situ berbicara, "Punten Bu." Tapi anehnya, di sini warganya tidak membalas dengan satu kata pun. Melainkan mereka hanya mengangguk dan menatap dengan sinis. Mungkin menatap sinis itu seperti ini. Misalkan kalian berjalan di depan, lalu dia menatap dengan sinis seperti ini. Kiranya seperti itu. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan tersebut. Karena di sini si Jidan merasa aneh dengan warga-warga tersebut, dia nyeletuklah dengan kata-kata seperti ini. Pak, ngapain sih ngeliatin mulu? Kenapa dengan kita ada yang aneh ya? Udahlah Jid, jangan dipikirin. Ayo kita terus jalan." Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan itu. Sesampainya mereka di air terjun itu, mereka tidak menemukan hal-hal yang aneh. Mereka berenang, makan-makan, dan santai-santai berfoto-foto di tempat tersebut. Sampailah di jam 3 sore. Mereka memutuskan untuk pulang. Ketika mereka di jalan pulang, tiba-tiba kaki Jidan tersandung. "Anjir, kenapa sih apes mulu?" Jangan gitu Jid, jangan ngomong kasar," ujar Sam sambil membangunkan si Jidan. Di situ kakinya si Jidan terkilir hingga tidak bisa berjalan. Mereka bertiga pun bergantian untuk menggendong si Jidan. Di perjalanan mereka menemukan warga-warga yang tadi. Tapi anehnya warga-warga itu mirip dengan warga yang tadi mereka temui. Bahkan untuk tempatnya pun tidak berganti. Warganya tetap ada di situ. Ketika itu, si Bimo langsung berbisik ke si Diki. Dik, lu ngerasain hal aneh gak?" "Iya nih Bim, kenapa ya dengan desa ini?" Setelah itu mereka pun tidak mempedulikan warga-warga yang ada di situ. Tapi anehnya, di sini mereka sudah berjalan selama 1 jam. Tapi belum sampai juga ke rumah pamannya Diki, yaitu rumah Pak Dede. Lalu si Bimo berkata, "Gimana nih? Kok belum nyampe juga ya? Padahal tadi kita berangkat hanya 20 menit. Kok sekarang serasa 1 jaman ya?" "Iya nih, kenapa ya? Kok ada yang aneh? Serasa kita diputerin di tempat ini. Apa kita tersesat?" Apes banget sih ini desa. Apalagi warganya tidak ramah. Gimana sih? Aneh banget ini desa," ujar Jidan sambil emosi. Setelah itu mereka berempat mencoba menenangkan diri sambil mencari warga lagi untuk menanyakan jalan pulang mereka. Setelah itu beberapa menit berjalan, mereka bertemulah dengan beberapa warga. Sontak mereka pun langsung bergegas untuk menanyakan. Diki berbicara, "Pak, mau nanya, rumahnya Pak Dede ke sebelah mana ya?" Tapi warga itu tidak menjawab dengan satu kata pun. Mereka terdiam sambil menatapnya dengan sinis. Tiba-tiba hal aneh pun terjadi di sini. Mereka mendengar ada suara gamelan yang sangat nyaring berbunyi di depan mereka. Tiba-tiba warga yang tadinya berkumpul di depan mereka, warga itu pun berlarian dan menari mendekat gamelan tersebut. Sontak mereka pun terkejut sambil melihat warga-warga itu menari. Dan hal aneh pun terjadi di sini. Di dalam gerumbulan warga itu yang sedang menari, ada seorang wanita menari seperti jaipong. Tapi anehnya, mukanya banyak sekali darah dan wanita itu menangis. Lalu si Bimo pun berbicara ke si Diki. "Lah, ada apa ini?" "Wah, udah gak beres nih." Mereka semua langsung berlari sekencang-kencangnya. Si Jidan yang dipangku oleh Sam, mereka terus berlari karena mereka ketakutan. Sambil kelelahan setelah berlari sangat cukup jauh, mereka menemukan suatu gubuk. Mereka merencanakan untuk ke gubuk tersebut. Lalu si Diki bilang, "Dah lah Bim, ayo kita istirahat dulu, capek juga ini. Kita lari juga gak sampai-sampai ke rumahnya Pak Dede." Mereka pun semua bergegas untuk pergi ke gubuk itu. Setelah itu mereka beristirahat, melonjorkan semua kaki mereka ke bawah dan tertidur di gubuk itu.
Beberapa menit mereka tertidur, tiba-tiba hal aneh pun terjadi di sini. Si Jidan terbangun dengan sendirinya, tapi anehnya di sini matanya masih merem. Dan selang beberapa menit si Jidan tertidur lagi. Tapi ketika ia tertidur, matanya melotot. Mungkin seperti ini. Dia tertidur, tapi matanya masih melotot seperti ini. Sontak mereka bertiga langsung terkejut. Setelah itu mereka mencoba membangunkan si Jidan dengan cara menepuk-nepuk pipinya. Tapi usahanya tidak membuahkan hasil. Si Jidan masih tertidur dengan keadaan mata yang melotot. Beberapa menit kemudian, hal aneh pun terjadi di sini. Si Jidan yang tadinya diam tertidur sambil melotot, dia bergerak kejang-kejang. Seakan-akan dia akan memberontak. Sedikit pun sampai kewalahan. Sampai-sampai ia menyuruh Sam untuk memegang tangannya bergantian dengan Diki. Dan di sini pun mulai terjadi hal aneh. Si Jidan tiba-tiba berbicara. Ia budak ku urang di Cirian, di sameme asup. Maraneh moal bisa mulang sameme mentah hampura. Mendengar itu mereka sangat ketakutan. Hanya Sidikilah yang di sini mengerti dengan bahasa Sunda. Lalu Sidiki di sini memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan arwah yang memasuki si Jidan. Ia sareng saha. Hahaha. Urang penunggu desa iya. Urang teresep ke budak iya. Disitulah Sidiki langsung menjelaskan ke teman-temannya bahwa jin atau arwah yang masuk ke dalam tubuh si Jidan tidak menyukai perilaku si Jidan. Setelah itu mereka pun terus berdoa dan mencoba membangunkan si Jidan. Tapi di situ jin itu malah tertawa. Lalu mereka terus berdoa, bersolawat dan zikir. Sampailah tiba jam 4 pagi. Mereka semalam tidak sama sekali tertidur karena ketakutan, kelelahan dicampur dengan rasa kasihan melihat si Jidan yang terus-terusan begitu. Dan tiba-tiba di sini si Jidan tertidur. Tapi tertidur dengan mata yang normal. Otomatis dong mereka sangat senang mencoba untuk membangunkan si Jidan. Tibalah si Jidan bangun. Sidiki pun menjelaskan semua keadaan yang telah terjadi ke si Jidan. Mereka bertiga telah tersesat di desa tersebut. Dia menjelaskan apa saja yang diomongkan oleh jin yang merasuki tubuhnya Jidan. Di situ si Jidan langsung menangis dan meminta maaf ke 3 temannya. Dia berkata, "Saya mohon maaf, saya tidak akan mengulangi hal ini lagi." Si Jidan sambil menangis sejadi-jadinya di situ. Tibalah pada pagi hari. Mereka yang sudah kelelahan sudah berpasrah diri di gubuk tersebut. Dan si Jidan di sini menceritakan hal sebenarnya, bahwa sebelum dia masuk ke desa tersebut, dia meludahi desa tersebut. Dan ketika ia berfoto-foto bermain di air terjun yang mereka kunjungi, dia kencing sembarangan di pohon yang besar. Di tengah kelelahan mereka, tiba-tiba ada suara kentongan yang terbuat dari bambu. Tong, tong, tong. Sontak mereka pun terkejut dan bergegas mencari sumber suara kentongan tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, tibalah mereka bertemu dengan Pak Dede yang ditemani oleh beberapa warga. Mereka pun langsung memeluk Pak Dede sambil menangis sejadi-jadinya. Di situ Pak Dede mencoba menenangkan mereka dan segera membawanya pulang. "Syukurlah kalian masih lengkap. Tuhan menjaga kalian," ujar Pak Dede. Mereka pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah itu Pak Dede berbicara yang sebenarnya, bahwa ketika menuju ke air terjun itu tidak ada desa lagi, melainkan hutan lebat yang di dalamnya terdapat air terjun. Mereka berempat pun terkejut. Lalu
Si Diki berbicara. Terus yang kami sapa pada waktu itu siapa? Katanya dulu di situ ada sebuah desa yang sekarang sudah kosong, tidak berpenghuni. Desa itu hanya dilihat orang yang mengunjungi tempat itu melakukan kesalahan. Dan disitulah si Jidan merasa bersalah, lalu meminta maaf kepada Pak Dede. Nah, itulah guys sedikit cerita yang diceritakan oleh Sam, Diki, Bimo, dan Jidan. Mana menurut kalian guys ceritanya? Silakan komentar di bawah ya. Terima kasih.